Tuhan ya, kita boleh bertemu kembali. Ya saya turun aja deh ya. Saya lebih suka di bawah gitu, lebih leluasa kita bergerak ya. Nah, sore hari ini saya akan membawakan satu tema mengenai doa ya. Biasa kalau saya membawakan tema apa, biasa istri saya akan kesaksian tentang itu ya. Dan memang ini kami alami. Nah, doa, apa sih itu doa? Ya. Seringkali kita semua sebagai orang Kristen pasti tahu ya, dan selalu mengatakan dan melakukan doa. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Amin. Coba kita tahan nafas 5 menit. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup ya? Nah, sama dengan doa. Kalau kita nggak berdoa, apakah hidup kita bisa berkenan pada Tuhan? Saya rasa susah ya. Nah, apa itu doa? Saya coba googling ya, doa itu apa? Saya bacakan ya. Kalau saya lihat di Google, ya begini. Definisi doa adalah suatu relasi antara manusia dengan Allah yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji, dan mengakui keberadaan Allah. Ya. Seringkali kita mendefinisikan doa hanya meminta. Ternyata doa itu kan meminta aja. Kita berkomunikasi dengan Allah, kita berbicara dengan Allah, kita bisa curhat dengan Allah, kita bisa memuji Allah, mengakui keberadaan Allah. Nah, doa yang paling sempurna yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami, yang setiap akhir ibadah kita ucapkan doa Bapa Kami. Nah, kalau kita belajar berdoa seperti itu, doa Bapa Kami, memuji Allah, ya, mengakui kesalahan kita, mengakui keberadaan Allah, dan kita bisa meminta berkomunikasi dengan Allah. Nah, itulah doa. Nah, penting nggak doa buat kita sebagai orang Kristen? Masa? Ya. Tapi kayaknya enggak juga tuh. Saya pernah tanya orang Kristen, katanya setahun cuma 2 kali berdoa. Dulu waktu Natal sama Paskah setiap hari. Bahkan doa makan pun nggak pernah. Aduh begitu. Nah, percaya nggak? Banyak melakukan itu. Nah, saya ingin tanya kepada kita, mobil umumnya memiliki berapa ban? 4 ya, kecuali mobil kontainer ya, 12 ya. Nah, tahu nggak banyak mobil yang bannya paling banyak mobil apa? Pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat mobil yang bannya paling banyak? Mobil apa? Tronton ya? Iya. Berapa ya bannya ya? 16 ada. 16 ya? Ada 16. Masih kurang, ada yang lebih banyak. Ayo, ada yang berapa? Ada 22 ya? 32 ya? Alat berat itu ya. Tapi ada yang lebih banyak loh, saya pernah lihat loh. Iya. Mobilnya gajah tunggal. Mobil yang bawa ban. Banyak kapannya? Banyak, ada 100. Intermezzo ya. Jangan serius. Ya santai, sore, ya kan. Nah, kadang-kadang begini loh. Ban itu, mobil itu ada 4 ban ya. Ternyata enggak loh, ada 5 biasanya. Ya kan? Mobil pribadi ada cara ya. Nah, seroknya ya. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat tol nih, oh itu puncak nih, jalannya lancar gitu loh. Kira-kira yang dipakai, yang ban serep itu dipakai nggak? Enggak ya. Kapan pakai ban serep itu? Kalau rusak, bocor, kalau ada masalah, baru dipakai ya. Nah, seringkali begitu doa lu dipakai orang Kristen, benar nggak? Kalau kayaknya kehidupannya lancar, dia dalam zona nyaman, kayaknya doa makan aja betul-betul selesai. Karena doa malam aja, aminnya besok ya, kadang-kadang ya. Kayaknya ada yang di sini ngaku nggak? Nah, karena begitu loh, orang Kristen memakai doa itu seperti ban serep. Ya, kalau lagi lancar, lagi nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak pernah doa, ya doa makan aja, Tuhan terima kasih makanannya, amin, selesai ya. Nggak pernah tuh sungguh-sungguh. Nah, saya juga alamin seperti itu, saya ngomong gitu. Jadi pernah ngalamin juga waktu keadaan baik, memang kita harus paksakan berdoa. Ya, saya juga pernah mengalami masa-masa di mana comfort zone, nyaman. Kadang-kadang kayaknya sulit ya berdoa yang sungguh-sungguh ya. Karena biasa mungkin kita bisa doa setengah jam, 15 menit. Ini doa cuma 2 menit selesai.
kayak habis kata-kata ya, kira-kira ya, atau memikirkan hal yang lain gitu. Nah, sering kita seperti memakai ban serap doa itu. Ya, ban serap itu penting. Kalau saya kemana-mana, ban serap mobil saya selalu periksa anginnya ada nggak, ya kan? Bocor nggak? Nah, kalau bocor kan percuma ya kita bawa ya, kenapa kan? Nah, sama seperti doa itu penting. Ban serap semuanya penting tuh. Ya, coba nggak ada ban serap, kalau mobil kita bannya pecah, apa yang harus terjadi? Ya kan sama mana? Mesti cari tempat jauh ya. Nah, doa kita jangan jadikan sebagai ban serap, tapi doa itu jadikan sebagai nafas hidup ya. Nah, doa yang kami alami, yang saya alami ya, saya ingin berbagi sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin ya pengalaman doa kita bersama dengan Tuhan setiap kita berbeda. Ya. Ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Nah, tapi doa yang benar atau doa yang dijawab oleh Tuhan, semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Ya. Bukan berdasarkan pengalaman. Ya. Pengalaman saya, sharing yang saya bawakan ini mungkin menjadi penguat iman kita, membuat iman kita bangkit kembali. Nah, saya ingin kita membuka satu perikop Alkitab, Matius 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat yang ke-19. Sudah dapat semuanya? Amin ya. Kita baca bersama ya. Matius 18 ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, di sini kita berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi doa kita, fondasi kita adalah firman Tuhan. Jadi bukan kesaksian orang lain. Kesaksian orang lain itu menjadi menguatkan kita. Ya. Di sini katakan jika dua orang sepakat. Ya. Berapa orang? Dua orang. Enggak satu RT. Apalagi satu kebun mangga. Ya kan, enggak kan? Kalau satu kebun mangga kan susah ya. Tetangga kita yang Kristen diajak sepakat masih nggak mau ya. Jadi doa kita nggak pernah dikabulkan Tuhan. Jadi di sini hanya dua orang, ya, dua orang saja. Siapa itu dua orang? Dua orang bisa pasangan kita, ya. Yang jomblo gimana ya? Cari temannya, bisa dengan orang tua, bisa dengan anaknya, bisa dengan saudaranya ya. Di sini nggak dikatakan harus suami istri loh ya, dikatakan hanya dua orang ya. Nah, kalau yang nggak punya orang tua, nggak punya saudara, bisa dengan temannya. Kalau nggak ada teman, bisa dengan siapa? Bisa dengan bapak gembala ya Pak ya, boleh ya. Yang penting dua orang sepakat berdoa, ya kan? Nah, tadi kesaksian istri saya udah mengatakan bahwa kami punya kebiasaan ya. Kalau dulu kami berdoa tuh mesbah doa, hanya mesbah doa, jadi hanya berdoa dengan anak-anak. Nah, sejak kami ikut namanya MFL ya, Marriage for Life, ya kan? 3 tahun yang lalu ya. Jadi kami praktekkan setiap pagi itu kami berdoa, sepakat berdoa di pasangan tanpa anak-anak ya. Kalau anak-anak itu namanya mesbah doa, biasa kami adakan malam. Nah, kalau saat ini kami nggak setiap hari mengadakan mesbah doa. Karena apa? Anak-anak besar ya, punya kesibukan, pergi dan sebagainya. Tapi kalau berpasangan, bersama dengan pasangan, bisa kita lakukan tiap hari. Jadi kami selama 3 bulan hampir ya, tiap hari kita adakan doa bersama berdua. Nah, kami sepakat berdoa seperti yang kesaksian tadi. Saya nggak usah ulang lagi. Ya, akhirnya Tuhan mendengarkan doa kami. Hanya dua orang sepakat berdoa. Nah, seringkali begini loh. Kadang-kadang satu keluarga ya, kayaknya saya udah berdoa udah lama loh ya. Kenapa doa saya udah dikabulkan ya? Jadi contohnya begini, ya kan? Mungkin ada sepasang suami istri, dia nggak pernah sepakat berdoa. Dia berdoanya masing-masing, ya kan? Oh Tuhan, ini musim hujan nih, kami butuh mobil nih, ya. Ada yang doa begitu ya. Tapi suaminya berdoa juga, ya. Oh Tuhan, kami butuh mobil, gitu loh. Istrinya juga berdoa, oh Tuhan, kami butuh mobil. Istri bilang, Tuhan, kami butuh mobil Toyota, gitu loh kan. Suaminya berdoa, oh Tuhan, kami butuh
Honda gitu loh. Nah, Tuhan kan bingung ya, mau jawab yang mana? Karena nggak sepakat, akhirnya sampai hari ini belum dikabulkan Tuhan. Nah, di situ itu contohnya ilustrasi ya. Dari situ kita harus sepakat berdoa. Ya. Beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin itu kami pengen anak kami kecil itu juga belajar musik ya, belajar gitar ya. Nah, ternyata dia lebih suka dance. Dari eskul ya, tapi aku mau dance aja lah, nggak mau gitar lah. Udah aku belajar gitar kan, saya tahu ya, kita tahu nih di gereja itu butuh pemain musik, ya kan? Ya seperti di sini pun Manggala ya kan, tiap kali musik Chandra yang main musik ya. Artinya kan kurang pemain musik. Nah, kami rindu anak kami itu main musik ya, karena anak pertama kedua bisa main musik. Ya, harusnya anak ketiga bisa main musik gitu kan. Ternyata dia nggak mau. Ya, nggak mau, akhirnya tetap kami nggak putus asa. Ya, setiap pagi kami doakan. Ya, sepakat berdoa, Tuhan gerakan hati Kesia supaya dia mau belajar musik, mau belajar gitar dengannya. Nah, kami doa-doa setelah 2-3 minggu, pulang sekolah saya jemput dia bilang, "Pih, aku mau dong ikut ekskul belajar gitar." Nah, puji Tuhan, saya langsung respon dengan semangat, bangga, ya mendukung dia. Kalau kamu butuh apa-apa, akan kami beliin, saya bilang gitu kan. Nah, itulah kalau kita sepakat berdoa, ya walaupun anak saya menolak, dia nggak mau, tapi kalau kita sepakat berdoa, kita paksa-paksa, dia inisiatif mau belajar. Itulah kekuatan kalau kita sepakat berdoa. Sebenarnya kami banyak kesaksian ya, dengan sepakat ya, kita mesbah doa, ya saya selalu mengatakan gini loh, kami mesbah doa, Tuhan meminta 2 orang, kami lebih daripada 2 orang, kami 5 orang, anak kami 3, kami sepakat berdoa, banyak sekali ya kesaksian-kesaksian kami, bagaimana Tuhan mendengarkan doa kami pada saat kami sepakat berdoa. Nah, kita lihat yang berikutnya, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Markus 11 ayat yang ke-24. Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Markus 11, 24, kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Nah, kalau kita berdoa, di sini firman Tuhan ya, saya selalu mengatakan fondasi kita, dasar kita adalah firman Tuhan, bukan kesaksian orang lain, bukan kesaksian saya. Nah, di sini karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, jadi seringkali kita begini loh, kita berdoa ya, waktu kita doa mungkin yakin ya, kita yakin berdoa, mungkin kita udah sepakat berdoa bersama pasangan kita. Tapi habis doa, kita kadang ragu, benar gak? Apa iya ya? Apa mungkin ya? Apa Tuhan jawab doa saya? Karena kita begitu loh. Nah, firman Tuhan mengatakan kita harus seolah-olah sudah mendapatkannya. Nah, saya punya kesaksian begini. Berapa tahun yang lalu, ya bukan berapa tahun ya, mungkin belasan tahun yang lalu lah. Ya, jadi kami berdoa bersepakat ya. Dulu anak kami 3, kami belum punya mobil. Jadi kalau kemana-mana harus pakai 2 motor. Kalau hujan repot ya. Jadi sampai di mall basah gitu ya. Kadang-kadang karena 2 motor harus ketinggalan gitu. Pokoknya repot lah ya. Jadi kami minta Tuhan memberikan kami mobil, ya kan. Tentunya saya sekali mengatakan itu karena kebutuhan kami, bukan keinginan ya. Kalau keinginan kan banyak ya, pengen yang mungkin mobil yang mewah dan sebagainya. Tapi itu kebutuhan, terserah Tuhan mau pakai mobil apa, ya kan. Yang penting Tuhan berikan mobil. Nah, waktu kami renovasi rumah begini. Nah, waktu rumah kami lama itu nggak ada garasi mobil, ya kan. Jadi waktu kami renovasi, saya minta tukangnya buatkan garasi, ya kan. Nah, setelah selesai, tukangnya bilang ke saya, oh itu garasinya udah ada, mobil di mana, ya kan. Nah, kan saya udah berdoa kan, saya udah berdoa, Tuhan memberikannya, seolah-olah saya sudah mendapatkannya, padahal mobilnya belum
Belum ada, ya kan? Nah, itu dasar firman Tuhan loh. Saya berdoa begitu loh. Dan saya buatkan ini loh, garasi mobil loh. Ya kan? Saya bilang, tenang Pak, saya bilang, saya udah berdoa nanti Tuhan akan berikan mobil buat saya. Ya mungkin bukannya sedikit agak gila ya, ini. Tapi itu dasar firman Tuhan, ya kan? Sebenarnya begini loh. Kadang-kadang kita meminta sesuatu ya, kenapa kita belum mendapatkannya? Secara jujur, secara hukum, sebenarnya waktu kita minta, Tuhan sudah berikan buat kita, ya kan? Tapi secara faktor kita belum dapatkan. Bisa gini loh, walai saya kan kasih kamu juta, misalnya gitu ya, kita kasih rekeningnya, kasih rekening doang. Nah, waktu saya ngomong itu, walai saya mau kasih kamu uang 1 juta. Secara jujur, secara hukum, sebenarnya dia udah dapat. Ya, tapi kenapa belum dapat? Lu kasih saya nomor rekeningnya, ya kan? Kadang-kadang kita minta kepada Tuhan juga gitu loh. Tuhan, saya minta ini, ya kan? Kok nggak dapat ya? Karena kita nggak bergerak, ya kan? Orang adalah orang berdoa sambil bekerja. Kadang-kadang kita di rumah cuma berdoa, ya, nggak ngapa-ngapain, minta berkat. Kok bisa jatuh dari langit, ya kan? Gitu. Nah, di sini firman Tuhan, dasarnya firman Tuhan. Jadi seolah-olah sudah mendapatkannya. Dan puji Tuhan setelah saya bangun bikin garasi itu nggak lama ya, mungkin sekitar 2-3 bulan ya. Akhirnya singkat cerita kami bisa beli mobil. Nah, itu karena apa? Karena saya percaya. Waktu saya doa, waktu kami sepakat berdoa, kami percaya Tuhan sudah memberikannya. Walaupun belum kelihatan, ya kan? Tuhan memberikan seperti itu buat kita. Nah, kita lihat berikutnya. Semua yang kita berdasarkan firman Tuhan ya. Kita coba buka Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya itu setelah kejadian. Dicari lagi ya. Masih ada jauh. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kita sudah sepakat berdoa dari firman Tuhan loh. Kita sudah yakin seolah-olah kita sudah mendapatkannya, ya kan? Nah, ternyata belum juga dijawab Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan, apa yang menjadi pemisah, apa yang menjadi penghalang doa kita kepada Tuhan? Dosa. Ya. Dosa adalah dosa. Nggak ada istilah dosa putih, dosa hitam ya. Kan seringkali ya, kan gua melakukan dosa putih, bohong putih biasanya ya. Nggak ada, dosa tetap dosa. Upah dosa adalah maut. Kata firman Tuhan, bukan saya loh. Ngeri ya. Jadi yang merupakan pemisah doa kita tidak sampai kepada Bapa dan tidak jauh Tuhan adalah segala dosa kita. Makanya doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Jikalau kamu ya punya perselisihan dengan saudaramu, kamu waktu itu menghampiri Tuhan, tinggalkan semua itu, berdamailah dengan saudaramu, baru kamu datang menghampiri Tuhan. Artinya apa? Artinya dosa itu menjadi penghalang kita supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Walaupun kita sudah sepakat, walaupun kita sudah seolah-olah menerima apa yang kita doakan, masih ada dosa, ya kan? Apapun kesalahan kita lakukan berdosa. Kesalahan itu banyak loh, bukan seperti hukum Taurat saja. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, tapi lebih daripada itu banyak. Dosa bisa dari perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, perasaan kita, bahkan yang masih di pikiran kita loh, itu sudah dosa loh, ya kan? Kalau kita sudah merencanakan yang jahat terhadap saudara kita, teman kita, itu sudah dosa loh. Ya, sebelum kita minta kepada Tuhan, saya selalu minta ampun kepada Tuhan, karena kita nggak tahu setiap hari kita berdosa. Lebih banyak kebaikan apa dosa yang kita buat? Dosa. Lebih banyak dosa ya. Ya, puji Tuhan ya, pengakuan yang jujur kita semua ya. Saya percaya kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan
mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 19. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu jadi firman Tuhan. Gampang kan? Kalau seberang sana itu minta pengampunan dosa kan nggak gampang ya. Apa zaman dulu ya, zaman perjanjian lama, kalau kita berbuat dosa itu mesti ada korban. Ya, mesti potong lembu, potong kebo, kambing, domba. Ya, itu pun yang harus berumur sekian lama, ya kan? Dan itu pun harus yang tidak bercela, yang harus yang tambun, ya yang gemuk, nggak boleh sembarangan, yang kerempeng, yang gorengan nggak boleh, dosanya nggak diampuni loh, ya kan? Sama kalau setiap hari korban nih, ya kan? Korban haji, mesti potong korban ya, untuk minta pengampun dosa. Kalau sekarang kita hanya mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kita ada di zaman anugerah ini, zaman yang paling istimewa bagi kita semua dibandingkan zaman perjanjian lama. Coba kita baca dalam buku Taurat, mesti ini, ya. Begitu melanggar, hukumannya apa? Mati. Dengan bagaimana kita lihat anak Imam Eli aja makan korban, daging korban aja dihukum mati langsung, kan? Ada namanya perjanjian dan sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana supaya doa kita jauh dari Tuhan. Ya. Kita coba lihat yang berikutnya, Matius pasal 17 ayat 20. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, di sini dikatakan kamu kalau punya iman sebesar biji sesawi. Pernah lihat biji sesawi? Kalau biji durian sering ya. Apa ya, biji kolak, biji salak yang sering ya. Kalau lebaran ya, bulan puasa ya, biji salak sering lihat. Nah, biji sesawi itu sebenarnya kecil. Saya pernah lihat waktu di Kelapa Gading ada pameran benda-benda Alkitab ya. Itu kecil sekali, tapi bulat. Harus punya iman yang bulat. Nah, tadi kita dengar kesaksian Mami Cynthia ya, bagaimana dia berdoa. Saya percaya waktu dia mengalami masalah, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang bulat. Maka Tuhan mendengarkan doa dia. Coba kalau dia doa, ragu-ragu, ya kan? Dengan apa ya Tuhan menolong saya, pasti dia berpikir begini. Mungkin Mami Cynthia, begitu banyak masalah yang sudah saya hadapi ya, Mami Cynthia ya. Begitu banyak doa yang saya sudah jawab oleh Tuhan. Masa kali ini Tuhan mendengar doa saya? Saya yakin pasti gitu kan. Makanya karena dia punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan, bagaimana doanya yang begitu banyak lama yang kemarin-kemarin dijawab oleh Tuhan. Jadi membuat imannya teguh, membuat imannya bulat. Bahwa Tuhan pasti menolong dia kali ini. Amin. Makanya dia berdoa ya dengan hati yang hancur sambil menangis ya. Tuhan mendengarkan doa dia. Itulah kadang-kadang kita butuh namanya, bukan kadang kita butuh harus yang punya iman yang bulat sehingga doa kita oleh Tuhan. Gak boleh ragu-ragu, tapi dengan iman yang kuat. Saya seringkali harus sampaikan kembali. Jadi setiap doa kita berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kesaksian. Setiap kita punya pengalaman doa dengan Tuhan yang berbeda. Ya. Tuhan punya rencana buat setiap kita itu berbeda, tak sama. Karena kita unik, kita diciptakan Tuhan sangat luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan setiap kita adalah handmade-nya Tuhan, buatan tangan Tuhan. Ya kan? Dia sudah menuntun kita sejak kita dalam kandungan. Luar biasa ya. Tidak seperti produk sekarang yang made in China ya, produk asal ya. Jadi kalau saya beli baju ini, mungkin saya bisa ketemu, ya kan? Nah, saya punya kaos hitam ya. Ya, sebelumnya saya pakai, tukang saya pakai juga, sama.
Jadi itulah namanya produksi massal. Tapi kita berbeda, ya kan? Walaupun gambar berbeda loh, ya kan? Mungkin cari saya seperti ini di tempat kampanye begitu ramai, nggak akan sama. Ya, mirip ada ya, tapi nggak akan sama persis karena kita buatan tangan Tuhan. Nah, kita lihat yang terakhir nih. Sebenarnya banyak ya bagaimana doa kita bisa dijawab Tuhan ya. Cuma saya akan kasih beberapa dasar dari firman Tuhan. Kita lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16, kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Yakobus mengatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, seperti tadi ya. Jadi setiap hari kita pasti melakukan kesalahan dan dosa, baik perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita. Mungkin kita nggak sadari, mungkin kita nggak benar, tapi sebenarnya itu salah. Nah, di sini dikatakan doa orang benar, ya, bukan doa yang benar ya. Mungkin kita bisa berdoa dengan lancar, kata-katanya sangat puitis ya, seperti pujangga berdoa dan enak didengar ya, tapi belum tentu kita benar. Bukan itu yang Tuhan tuntut kepada kita. Yang Tuhan tuntut kepada kita doa orang benar, ya. Orangnya harus benar. Mungkin kata-katanya belepotan, nggak masalah. Mungkin kita doa cuma dalam hati. Mungkin kita doa hanya nangis saja di hadapan Tuhan dengan hancur hati. Tapi hidup kita harus benar. Ya. Coba kita introspeksi diri kita. Hidup kita sudah benar belum? Ya. Mungkin kita sudah sepakat berdoa. Kita sudah merasa sudah mendapatkan doa yang kita doakan. Mungkin kita sudah meminta pengampunan kepada Tuhan. Tapi coba kita cek, hidup kita udah benar belum? Ya kan? Nah, gampang sekali. Saya suka mencontohkan begini. Pada saat kita berlalu lintas, ya, karena saya saksikan di lalu lintas banyak pelanggaran yang kelihatan ya. Yang lain juga banyak ya kan, yang kelihatan. Pada saat lampu hijau harus bagaimana? Jalan. Jalan ya. Lampu merah? Jalan juga. Berhenti. Lampu kuning? Pelan. Cepat ya. Yang di jalan kan begitu. Lampu kuning apa? Cepat ya kan. Makanya saya paling takut kalau lampu kuning. Saya di belakang dulu, nabrakan dari belakang gitu kan. Saya cepet-cepet gitu loh, supaya lewatin lampu, supaya jangan keburu merah. Nah, seringkali kita begini loh. Seringkali kebenaran itu berdasarkan opini masyarakat banyak, orang banyak, ya kan? Misalnya saat ini terjadi perceraian, ya kan? Banyak sekali kan? Perceraian itu naik terus kan ya? Jadi karena banyak orang melakukan perceraian, kita menganggap hal itu hal biasa, hal yang benar. Karena opini banyak orang, perceraian adalah hal yang biasa. Daripada berantem terus, mendingan cerai katanya kan gitu. Tapi ingat, kita orang Kristen menikah hanya sekali, ya kan? Hanya yang memisahkan kita kan? Mau, ya. Jadi kalau mau cerai, ya kan? Berarti salah satu harus ibu. Benar kan? Hanya yang mau yang bisa memisahkan. Jadi kalau masih hidup boleh cerai kan? Jadi kalau mau cerai harus dibunuh. Dibunuh saja ya. Jangan ya. Jangan. Nah, itu opini banyak orang tuh begitu. Kalau cerai itu benar daripada hidup sengsara. Nah, siapa yang suruh kamu nikah? Ya kan? Jadi kalau kita sebagai Kristen, ya kita sudah tahu sekarang ya. Kalau waktu kita belum tahu, itu lupakan ya masa lalu. Tapi sekarang kita sudah tahu, harus seperti itu. Nah, itu kebenaran, ya kan? Nah, apakah hidup kita sudah benar atau belum? Masih banyak hal yang lain. Kalau hidup kita sudah benar, ya maka doa
Walaupun doa kita belepotan, doa kita amburadul, Tuhan mendengarkan doa kita. Walaupun doa